Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah nyampe di Mekah, ya, beliau kemudian meninggalkan istri dan anaknya. Istrinya tanya, Ibu Hajar tanya, kenapa kami ditinggal sendiri di sini, berdua di sini? Kenapa tidak dibekali makanan, pakaian itu? Tidak dijawab dua pertanyaan itu. Yang ketiga, apakah ini perintahnya Allah? Nabi Ibrahim cuma menjawab iya, terus meninggalkan putra dan istrinya. Lantas Ibu Hajar bilang, kalau memang ini perintahnya Allah, pasti Allah tidak akan menyanyiakan kami dan anak kami di sini. Nah, Nabi Ibrahim tenang karena mentalnya Ibu Hajar kuat. Dalam jarak pandang yang sudah tidak terlihat, Nabi Ibrahim berdoa seperti ini, Pak. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menempatkan sebagian keturunan kami di lembah yang tidak mempunyai tanaman, tandus, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ka'bah belum jadi, masih pondasi. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang demikian itu supaya mereka mendirikan sholat. Coba, masjid itu loh belum jadi, masih pondasi Ka'bahnya itu. Mau sholat kan pakai wudhu. Akhirnya mana? Wong Zam-Zam belum ditemukan. Tapi obsesi Nabi yang mulia ini agar keturunannya kelak menjadi hamba-hamba Allah yang taat sholat. Sholat disebut sejak zaman Nabi Ibrahim. Karena itu tidak asing sholat bagi umat Islam itu. Karena apa? Islam itu agama kelanjutan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarot, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan atau supaya mereka bersyukur. Tiga doa Nabi Ibrahim ini tiga-tiganya makbul. Makbul. Ya. Jadi begitu Nabi Ibrahim sudah mendoa ini, lantas beliau kembali ke Palestina. Nah, maka apa yang diupayakan oleh Ibu Hajar kemudian kan berikhtiar, ya, berikhtiar menyambung hidup. Kebutuhan pertama dan utama air. Makanya beliau lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari air. Nah, ternyata Allah menunjukkan bahwa air sudah tersedia di bawah kaki Nabi Ismail. Maka kemudian begitu melihat kok ada terembesan air, kemudian digaruk sama Ibu Hajar. Digaruk kok muncrat, gembrubul gitu. Lah, bahasanya gembrubul itu adalah zam. Terus dipanggil oleh Ibu Hajar, zam. Akhirnya namanya jadi air Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu gembrubul bahasa Lamongannya itu. Jadi muncrat gitu loh, kayak lapindo itu loh Pak. Nah itu Pak gitu, nah itu lapindo. Mengapa tidak pernah kering sampai hari kiamat, padahal orang minum Zam-Zam kayak gitu banyak? Karena berdasarkan penelitian dari pakar ilmuwan dari Amerika, Zam-Zam itu himpunan air banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ngendonnya di situ. Banjir terbesar sepanjang sejarah itu terjadi di zaman Nabi Nuh. Setelah itu nggak akan terjadi banjir sebesar zaman Nabi Nuh. Kenapa? Selaput kanopi bumi pecah sehingga semua jadi air. Jabal Jud, Gunung Jud itu tenggelam. Anaknya Nabi Nuh yang sudah tinggi itu naik ke Jabal Jud tenggelam.
maka ngendonnya di situ. Nah, ini semua skenario Allah untuk menunjukkan bahwa perbekalan hidup bagi pejuang-pejuang judullah sakofatan wahlakon itu sudah disediakan fasilitas. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Ibrahim itu begitu Zam-Zam ditemukan, burung-burung berkeliaran di atasnya karena tahu kalau di bawah ada air. Nah, saudagar-saudagar yang lintas itu kemudian melihat, loh kok ada burung, berarti di bawahnya ada air. Maka berbondong-bondong ke sana minta air. Zam-Zam itu minta air. Setiap perjalanan kemana-mana selalu minta air di situ. Lama-lama izin mau mendirikan RSS ya, rumah sederhana sekali di situ gitu ya. Akhirnya jadilah real estate di situ ya. Jadi perkampungan namanya kemudian Mekah itu. Ya, jadi akhirnya lama-lama ada penduduk. Nah, kemudian doa yang ketiga itu, ini menarik, doa yang sangat cerdas. Nabi Ibrahim konsisten banget dalam berdoa. Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar'in. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menempatkan sebagian keturunan kami di lembah yang tidak mempunyai tanaman. Lembah itu tandus. Maka beliau tidak minta rezeki dari tanaman-tanaman, tapi yang diminta warzuku minas samarot. Yang diminta itu berilah rezeki yang terdiri dari buah-buahan. Ini doa to the point, nggak berdele-dele, nggak berbelit-belit gitu. Anugerahkan rezeki dari buah-buahan. Maka ya Allahu Akbar kan. Mekah Madinah, Mekah saja khususnya, itu tanahnya tandus. Nggak mungkin pohon apel itu bisa tumbuh. Nggak mungkin pohon jeruk, semangka nggak bisa tumbuh. Karena yang diminta ini rezeki dari buah-buahan, maka inilah doa yang cerdas. Walaupun tanah nggak bisa menumbuhkan pohon, tapi buah itu banjir di Mekah. Waktu Bapak Ibu haji dan umroh, apa yang buah yang nggak ada? Bagus-bagus, nomor 1 semua. Pisang itu dari Thailand, dari Argentina, dari mana saja, kecuali dari Ndampit nggak ada itu. Pisangnya bagus-bagus, Pak. Padahal di sana nggak ada pohon pisang. Jeruk, waduh luar biasa. Kiwi itu ada, semuanya ada. Semangka, saya pernah beli semangka 12 rial itu segede bayi, Pak. Saya makan orang 12 itu tidak habis, Pak. Luar biasa. Semangka itu besar-besar sekali. Jadi semua buah itu ada. Yang tidak ada itu cuma juwet sama rambut, juwet sama rukem aja yang sana nggak ada itu. Semua buah ada di sana itu. Bapak nyari apa? Ada sayur juga banyak di mall, di supermarket, di Bin Dawud banyak, di Zam-Zam Tower juga luar biasa. Jadi doa Nabi Ibrahim. Nah, yang patut kita syukuri karena doa Nabi Ibrahim itu Rabbana liyuqimus shalah, agar supaya keturunan kami menjadi keturunan yang taat melaksanakan sholat. Maka kita sholat ini berarti mendapat terkabulnya doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Sehingga kita ini ringan sholat itu karena juga ikut merasakan terkabulnya doa Nabi Ibrahim. Karena itu luar biasa, sholat ini ibadah istimewa Bapak Ibu. Ibadah istimewa. Karena itu fasolli li rabbika wanhar. Sholat ini dihubungkan dengan wanhar, menyembelih korban. Karena memang Rabbana liyuqimus shalah. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya melacak tahunnya. Kapan sih Nabi Ibrahim hijrah bersama putra dan istrinya? Dalam kajian sejarah Timur Tengah kuno yang disebut dengan Ancient Near Eastern Studies,